Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardia dari kelas Manajemen H dengan nomor urut 04 dengan nomor induk mahasiswa 22090350053, mata kuliah pengantar bisnis. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah pengantar bisnis sebagai ujian tengah semester yang memiliki 2 pertanyaan auto 2 soal. Soal pertama, berikan kasus atau contoh perusahaan Indonesia yang tidak melakukan etika bisnis. Soal kedua, contoh perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Baiklah, saya akan menjawab jawaban nomor 1 yang soalnya adalah berikan contoh kasus perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis. Contohnya yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, Perseroan Terbatas PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya dan mendistribusikannya secara merata. Usaha Perseroan Terbatas PLN termasuk dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditujukan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN, dan BUMD, serta swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan, serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh kasus yaitu monopoli yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PLN adalah 1. Fungsi Perseroan Terbatas PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens General, Electric Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsubishi NCO, Black & Veatch International, Duke Energy, Hafil Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Yang kedua, krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa sampai Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang tidak taat atau membandel dengan alasan klasik. PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau bahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan Perseroan Terbatas PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakatnya. Hal ini ditujukan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana
contoh di atas, kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Analisisnya, jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini perseroan terbatas perusahaan listrik negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena perseroan terbatas PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Jika terlihat dari teori etika teologi, dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan penggunaan persediaan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan di PT PLN bila dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yaitu contoh perusahaan atau contoh nyata perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR atau Corporate Social Responsibility. Jawaban saya adalah Program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu di PT Semen Tanasa yang beralamat di Kabupaten Pangkep. Yang pertama itu Tanasa Mandiri, merupakan program yang ditujukan untuk membangun kemandirian komunitas sasaran melalui beberapa pendekatan yang logis terkait operasi perseroan yang dimaksud sebagai pemberdayaan ekonomi lokal. Dapat dimaksudkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang produktif sebagai mitra perusahaan di semua sektor ekonomi berupa industri perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan jasa lainnya. Mendorong kewirausahaan di lingkungan perusahaan. Di samping pembinaan pengusahaan lokal, program ini juga akan menjangkaukan masyarakat miskin sehingga terdapat skema pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi secara mikro. Salah satu contohnya adalah PT Semen Tanasa, memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat Pangkep yang membutuhkan modal usaha untuk lahan pertanian yang ada di Desa Biringkasi. Yang kedua, Tonasa Cerdas, merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat baik secara swadaya maupun sinergi. Kemitraan dengan pemerintahan melalui program Tonasa Cerdas. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, antara lain dalam bentuk bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau vocational training bagi anak putus sekolah, pengadaan peralatan sekolah, baik sekolah umum, pesantren maupun madrasah, penyuluhan pengetahuan kepada masyarakat, pengadaan sekolah unggulan dalam jangka panjang dan peningkatan kompetensi guru-guru. Yang ketiga itu Tonasa Sehat, merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada aspek kesehatan yang dilakukan secara swadaya maupun dengan melibatkan pemerintah melalui program Tonasa Sehat. Program ini bertujuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat sekitar, antara lain renovasi balai pengobatan masyarakat, melakukan kegiatan donor darah dan khitanan massal, serta pengobatan gratis dan lain-lain sebagainya. Kegiatan ini melibatkan peran perseroan terbatas Semen Tonasa Medical Center atau STMC. Yang keempat, Tonasa Bersahaja, merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi berkembangnya tata nilai norma yang selama ini ada di komunitas. Dalam hal ini, perseroan ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang sifatnya mempertahankan rasa solidaritas, kerjasama, dan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penghargaan dan
ikut mendorong penumbuhan kegiatan seni, budaya, keagamaan, olahraga, kepemudaan, dan kegiatan sosial lainnya melalui program Tonasa Bersahaja. Adapun program yang dimaksudkan dan dirancang perusahaan ditujukan untuk meningkatkan prestasi olahraga, seni, dan budaya, khususnya Pangkep dan Sulawesi Selatan. Bentuk kegiatan tersebut antara lain pengembangan prestasi olahraga, PON, dan pembinaan masyarakat adat dalam bela diri tradisional lainnya. Yang kelima, Tonasa Hijau merupakan program yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, prasaranaan dan sarana, lingkungan pemukiman, serta kegiatan penghijauan baik yang dilaksanakan secara swadaya maupun bersinergi dengan program Tonasa Hijau.